Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari virus-virus yang mengancam. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas persamaan dasar akuntansi. Namun, jika di pertemuan sebelumnya kita membahas analisis transaksi dalam persamaan dasar akuntansi, di pertemuan kali ini kita akan membahas laporan keuangan. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasikan jenis-jenis laporan keuangan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, siswa dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi dengan benar, jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Oke, kita langsung saja membahas apa itu laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan tertentu. Nah, biasanya laporan keuangan ini dibuat 1 bulan sekali. Dan perlu diingat bahwa sebelum melakukan atau membuat laporan keuangan, kalian harus terlebih dahulu membuat persamaan dasar akuntansi, di mana persamaan dasar akuntansi itu sudah kita bahas minggu lalu. Ada 3 komponen utama dari laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, di mana laporan ini merupakan laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan dan beban dalam satu periode tertentu. Yang kedua ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang berisi perubahan modal perusahaan dalam satu periode tertentu. Dan yang terakhir, nomor 3, yaitu ada laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan neraca. Nah, laporan posisi keuangan ini merupakan laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur dari laporan keuangan. Yang pertama kita akan bahas unsur dari laporan laba rugi. Ada 2 unsur dari laporan laba rugi ini. Yang pertama ada penghasilan atau income, dan yang kedua ada beban atau expense. Nah, penghasilan atau income ini merupakan kenaikan manfaat ekonomi dengan bertambahnya pemasukan atau aset, dan bisa juga dengan penurunan liabilitas. Dan yang kedua, beban atau expense merupakan penurunan manfaat ekonomi dengan berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mempengaruhi ekuitas, namun tidak menyangkut dari pembagian modal. Selanjutnya yaitu unsur dari laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan laporan neraca. Nah, ini ada 3 unsur dari laporan neraca. Yang pertama itu ada aset, yang kedua ada liabilitas, dan yang ketiga ada ekuitas. Nah, aset merupakan sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan atau dikendalikan perusahaan dengan harapan akan menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, liabilitas merupakan tanggung jawab suatu perusahaan pada saat ini yang muncul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya itu akan membutuhkan sumber daya dari suatu perusahaan. Yang ketiga itu ekuitas atau modal, merupakan sisa kepentingan aset suatu perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Oke, kali ini kita akan bahas bentuk-bentuk laporan keuangan. Yang pertama itu ada bentuk laporan laba rugi. Ada 2 bentuk laporan laba rugi, ada single step dan multiple step. Nah, untuk bentuk laporan single step ini sudah Ibu contohkan. Dalam bentuk single step ini merupakan bentuk laporan laba rugi di mana hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan menunjukkan satu kategori pengeluaran. Nah, laporan ini bersifat sederhana, jadi tidak berisi detail perputaran keuangan secara rinci. Contoh saja pada kolom pendapatan. Biasanya suatu perusahaan itu ada pendapatan operasional dan non-operasional. Namun dalam bentuk single step ini hanya digabung menjadi pendapatan. Begitupun pula dengan biaya atau beban. Yang kedua ada laporan laba rugi bentuk multiple step atau bentuk bertahap. Nah, dalam bentuk bertahap atau multiple step ini biasanya pendapatan dan beban itu ditulis lebih rinci lagi. Jika tadi single step ditulis secara sederhana, nah dalam multiple step ini pendapatan bisa dibagi lagi menjadi pendapatan operasional dan non-operasional. Begitupun dengan beban, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Perlu diingat bahwa jika perusahaan
memiliki jumlah pendapatan yang lebih besar dari jumlah beban, bahwa dapat dikatakan perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau laba. Namun sebaliknya, jika pendapatan lebih kurang dari beban, itu artinya perusahaan tersebut mengalami kerugian. Oke, selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini sudah Ibu contohkan format dari laporan perubahan ekuitas. Ada modal awal, ada laba bersih, prive, dan modal akhir. Nah, jadi dapat dituliskan yang pertama itu dapat dituliskan terlebih dahulu modal awalnya berapa, lalu laba bersihnya nanti ditambahkan. Nah, jika ada prive atau kepentingan pribadi yang sifatnya itu mengurangi modal, maka nanti akan dikurangi lagi, di mana hasil dari laba bersih dikurangi prive itu merupakan hasil modal akhir. Oke, kita move ke bentuk laporan posisi keuangan atau bentuk neraca. Nah, di sini sudah Ibu contohkan bentuk stafel. Nah, dalam neraca ini ada 3 unsur, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Dalam bentuk stafel ini biasanya dituliskan terlebih dahulu asetnya, baru nanti liabilitas plus ekuitas. Jadi mulai dari atas itu aset, ada aset lancar, dibagi lagi ada investasi jika ada, lalu aset tetap dan aset tidak berwujud. Baru nanti di bawahnya itu ada liabilitas dan ekuitas. Nanti hasilnya apakah aset ataukah liabilitas dan ekuitas itu harus balance atau seimbang. Selanjutnya itu ada laporan neraca bentuk skonto. Nah, laporan ini biasanya disebut juga bentuk T, di mana aset di sebelah kiri dan liabilitas dan ekuitas di sebelah kanan. Jadi, aset ditulis sebelah kiri itu ada aset lancar, ada investasi jangka panjang, ada aset tetap dan aset tidak berwujud. Nanti jumlah dari aset-aset tersebut ditambahkan. Nah, untuk di sebelah kanan itu ada kolom liabilitas dan ekuitas. Ada liabilitas terlebih dahulu di kolom di sebelah atas, baru di bawahnya itu ada ekuitas. Nanti hasil dari pertambahan liabilitas dan ekuitas itu akan tertulis dalam tabel liabilitas dan ekuitas ini, di mana nanti hasil dari kolom kiri dan kolom kanan itu harus imbang dan balance. Perlu diingat bahwa dalam laporan neraca ini hasil akhir harus balance. Apabila hasil kalian itu tidak balance atau tidak seimbang, itu artinya ada kesalahan penulisan dalam analisis transaksi di persamaan dasar akuntansi. Nah, agar kalian lebih paham terkait laporan keuangan, di sini sudah Ibu berikan latihan soal. Yang pertama, kalian disuruh untuk membuat laporan laba rugi. Di sebelah kiri sudah ada persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi bagi kalian yang ingin membuat laporan keuangan, terlebih dahulu harus membuat persamaan akuntansinya. Jadi, membuat persamaan akuntansi dulu, baru membuat laporan keuangan. Di sini sudah ada contoh latihan soal servis sepeda motor DMD, laporan laba rugi periode Agustus 2020. Ada pendapatan usaha, yaitu pendapatan jasa sebesar 3.850.000. Nah, nanti ditambahkan menjadi 3.850.000. Selanjutnya di bawahnya itu ada beban usaha, ada beban sewa, listrik dan air, gaji, telepon, perlengkapan, dan penyusutan, di mana beban-beban tadi itu ditambahkan dan hasilnya ini 835.000. Nah, jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban itu hasilnya 3.015.000. Nah, artinya perusahaan itu atau perusahaan tersebut mengalami laba atau keuntungan. Nah, selanjutnya ada contoh soal dari laporan perubahan ekuitas. Persamaan akuntansinya sama seperti yang tadi, dan di sini kalian membuat laporan perubahan ekuitas. Sebelum kalian membuat laporan perubahan ekuitas, terlebih dahulu kalian harus membuat laporan laba rugi. Oke, langsung saja. Modal awal sebesar 10.500.000, laba bersihnya sebesar 3.015.000 yang sudah dihitung tadi, nanti ditambahkan sebesar 13 juta, hasilnya 515.000. Dan karena ada prive, itu harus dikurangi lagi menjadi 100.000, dan hasilnya adalah 13.415.000 rupiah. Dan ini menjadi modal akhir dari perusahaan tersebut.
Oke, latihan soal yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, di sini sudah Ibu contohkan. Latihan soal Ibu kerjakan dengan laporan neraca bentuk skonto atau T, di mana aset sebelah kiri dan liabilitas ekuitas itu sebelah kanan. Aset terlebih dahulu dituliskan berapa. Ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi peralatan. Totalnya itu sebesar Rp14.565.000. Dan di sebelah kanan itu ada liabilitas dan ekuitas. Ada utang usaha sebesar Rp1.150.000, ada ekuitas pemilik sebesar Rp13.415, di mana liabilitas dan ekuitas itu nanti ditambahkan dan totalnya menjadi Rp14.565.000. Jadi aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas ini harus sama dan seimbang. Nah, ini dinamakan balance. Jadi bagi kalian yang mengerjakan laporan neraca itu tidak balance, artinya ada kesalahan penulisan atau transaksi di dalam laporan kalian. Nah, sampai di sini materi laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Bagaimana anak-anak semua? Apakah bisa dipahami? Bagi anak-anak yang masih kesulitan dalam membuat laporan keuangan, bisa membaca lagi tentang materi laporan keuangan atau literasi dengan sebaik mungkin. Oke, semoga ilmu yang didapatkan kali ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.